Selamat pagi anak-anak, tetap semangat ya. Kita belajar pagi hari ini dari tema 4, subtema 1, pembelajaran yang ke-6. Adapun pembelajaran kita yang pertama, Ibu mulai dengan pembelajaran PJOK atau Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Buka halaman 43. Di situ ada gerakan latihan dasar kuda-kuda dalam silat. Ibu mau kalian memperhatikan terlebih dahulu bagaimana keterampilan dasar kuda-kuda itu dari yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, di mana yang keempat itu adalah sikap pasang empat. Nah, setelah kalian amati, setelah kalian hafal gerakannya, Ibu mau kalian memberikan video gerakan latihan dasar keterampilan dalam silat tersebut. Kirim videonya ke Ibu, dan Ibu tunggu paling lama jam 5 sore ya nak. Jangan lupa, tetap semangat. Sampai jumpa. Selamat pagi anak-anak, kita lanjut pembelajaran kita pada pagi hari ini dari tema 4, subtema 1 dan pembelajaran yang ke-6 dari halaman 46 tentang listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Pada globalisasi yang terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Kehidupan warga dunia saat ini menjadi sangat dekat dengan listrik. Listrik menjadi bagian kehidupan dalam keseharian yang tidak terpisahkan, sehingga saat arus listrik di rumah mendadak terputus, biasa kita sebut sebagai mati lampu. Kejadian tersebut menjadi hal cukup mengganggu. Faktor apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Nah, selanjutnya faktor-faktor yang menyebabkan mati lampu antara lain adalah ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi atau gangguan distribusi. Lalu selanjutnya faktor yang berpengaruh bisa dari luar dan dari dalam. Faktor luar yaitu yang pertama gangguan alam seperti petir, pohon, hewan yang menyentuh jaringan atau pohon yang menyebabkan kabel tanah rusak. Sedangkan faktor dalam terjadi pada gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Nah, kita sebagai warga masyarakat pengguna listrik tentunya dapat membantu untuk mencegah terjadinya faktor luar guna menghindari terjadinya mati lampu. Mari kita sama-sama ikut menjaga keberadaan listrik di tengah kita. Di mana faktor luarnya yang pertama yaitu di sini pembangkit listrik, jaringan transmisi yaitu disebabkan faktor luar yaitu petir. Selanjutnya dia menyambar ke gardu listrik. Lalu dianya menuju ke pepohonan. Jadi pepohonan ini merupakan faktor luar ya nak. Lanjut yang ketiga itu adalah pekerjaan sumber lain. Selanjutnya itu adalah binatang. Jadi binatang ini menyentuh kabel-kabel listrik sehingga menyebabkan terjadinya pemadaman listrik atau tiba-tiba terjadinya mati lampu yang sering kita sebut ya nak ya. Selanjutnya selain binatang juga ada penggalian. Penggalian ini maksudnya menambah arus listrik dari dalam tanah. Itu yang dikerjakan oleh pihak PLN. Jadi 5 tersebut dari petir, pepohonan, pekerjaan sumber lain, baru binatang dan penggalian ini merupakan contoh dari penyebabnya mati lampu yang terjadi dari daerah luar maksud ibu ya nak ya. Jadi untuk itu sekian dulu. Penjelasan teori ibu tentang listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Nah, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian dari halaman 46. Dari materi atau teori yang telah Ibu jelaskan tadi, di bawahnya ada soal 3. Jadi cukup 3 soal yang kalian kerjakan, di mana yang pertama, apa topik atau gagasan utama dari bacaan di atas? Topiknya apa ya nak? Topik atau judulnya bisa dibilang seperti itu. Yang kedua, apa saja penyebab terputusnya aliran listrik dari stasiun pembangkit hingga ke rumah warga. Yang ketiga, bagaimana mencegah terjadinya mati lampu. Oke, jadi itu bisa kalian kerjakan hanya 3 soal dari teori yang di atas. Kerjakan bagus-bagus. Itu nanti Ibu tunggu tugasnya paling lama jam 5 sore ya nak. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak, kita masih lanjut pembelajarannya pada pagi hari ini. Sekarang buka tema 4 kita dari subtema 1 pembelajaran 6 dari halaman 48.
Di situ ada sebuah percakapan antara Beni dan Lani. Nah, perhatikan teks dari halaman 48 tersebut ya nak. Lani adalah siswa kelas 5 SD Nusantara. Ia dikenal sebagai anak yang sangat pintar dan rajin membaca. Ia juga rajin di sekolah dan selalu menyelesaikan tugas sekolah dengan tepat waktu. Nilai-nilai ulangannya juga selalu berada di atas rata-rata dari teman-teman di kelasnya. Kemudian selain itu, ia juga sangat ramah, ceria, dan suka membantu teman-teman yang mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas sekolahnya. Nah, hingga pada suatu hari, Lani sedang memakan bekal sekolahnya di kantin. Beni datang dan mendekatinya. Kemudian Beni berkata, "Lani, kuemu tampak enak. Sini aku makan kuemu," kata Beni. Kemudian Lani menjawab, "Ini setengah saja ya, karena aku lapar. Tadi pagi aku bangun kesiangan, jadi tidak sempat sarapan." Lalu Beni menjawab kembali lagi, "Sini bagi, pokoknya kau harus berikan kuemu," kata si Beni. "Lalu lihat tuh, baju seragamu sangat kumal, sepatumu juga sobek, berikan kuemu." Nah, dari percakapan tersebut, sikap Beni kepada Lani adalah dia terlalu sangat egois. Egois karena apa? Karena dia menginginkan kue yang dimiliki oleh Lani. Lani mau membagi, tetapi Lani hanya ingin membaginya separuh dari punya dia. Nah, jadi karena dibagi separuh, si Beni tidak terima. Dia kepengen semua roti, semua kue yang dimiliki si Lani harus seluruhnya berada sama dia gitu karena. Lalu kemudian setelah si Beni tidak terima, dia kemudian mengatai kalau bajunya si Lani kumuh atau sangat-sangat kotor. Lalu katanya lagi, sepatumu juga sangat jelek atau sudah sobek-sobek. Nah, di situ setelah si Beni mengatakan yang tidak atau menjelek-jelekan si Lani atau mengejek si Lani, lalu si Lani terlihat sangat kecewa. Karena kenapa? Dianya sangat tidak suka Beni mengatakan kalau baju dia kumuh, sepatu dia koyak-koyak karena dia tidak diberi kue oleh Lani. Nah, di sini sikap yang harus diubah adalah sikap egois. Jadi sikap yang harus kita tiru adalah sikap dari si Lani, bukan si Beni. Jadi jika segala sesuatu yang harus kita minta, jika dibagi setengahnya maka terima. Karena kita sudah meminta, ya kan? Meminta itu tidak baik. Yang baik apa? Yang baik itu adalah memberi. Baik, di bawahnya karena seperti biasa ada tugas hanya 3. Di situ yang pertama adalah bagaimana karakter tokoh Lani dan Beni. Tadi sudah Ibu jelaskan. Tokoh Lani dianya sangat murah hati, sangat memberi, sangat baik untuk memberi. Sementara tokoh si Beni yaitu dianya sangat egois, sangat memaksa keinginannya untuk meminta segala sesuatunya. Yang kedua, bagaimana sikap Beni kepada Lani? Apa yang seharusnya Beni lakukan? Jelaskan dan berikan alasanmu. Jadi setelah kalian jelaskan nak, yang bagaimana sikap Beni kepada Lani, baru kemudian berikan alasannya ya anakku. Yang ketiga, bagaimana sikap Lani setelah Beni menghinanya? Nah, yuk, bagaimana sikap Lani tadi setelah dihina oleh si Beni ya nak ya? Baru apa sebaiknya yang Lani lakukan? Jelaskan dan berikan alasanmu. Oke, baik, sekian dulu tugas-tugas kita pada hari ini. Seluruh tugas kita dari 3 mata pelajaran tadi ya nak, semuanya dikumpul atau semuanya diberikan tepat waktu kepada Ibu sampai jam 5 sore. Lewat dari jam 5 sore tidak akan Ibu terima ya nak, karena akan Ibu periksa dan akan Ibu kembalikan hasil pekerjaan kalian ke kalian sendiri. Oke nakku? Oke, terima kasih, selamat belajar, salam sehat dan tetap semangat. Bye.